Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, Anda semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dengan aman dan sampai kepada materi-materi yang akan kita capai nanti dapat dipahami dengan baik dan benar. Amin. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, Bapak minta untuk membacakan doa yang dipimpin dalam kesempatan ini pada Ananda Ja'far. Silakan, mohon dibimbing atau dipandu untuk baca doa sebelum kita belajar. Silakan Ananda Ja'far. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami pemahaman yang baik. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pada Ananda telah membacakan doa, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, barangkali pada pertemuan kita pada siang hari ini kita akan belajar apa, Ananda? Belajar apa kita hari ini? Fikih ibadah Pak, tentang ibadah. Fikih ibadah. Oke, sebelumnya Bapak cek dulu semuanya apakah sudah hadir dalam ruangan ini. Rosdi Zainal hadir? Hadir Pak. Hasanuddin? Hadir Pak, barusan hadir. Hadir ya. Nur siapa nama? Ana Daulay hadir? Mana dia? Hasan Daulay. Belum masuk ya? Yang lain hadir semua ya, Ananda semuanya ya? Alhamdulillah Pak. Hadir Pak. Mudah-mudahan yang sedang di luar segera masuk, nanti kita bersama-sama akan bahas atau belajar tentang ibadah, karena ibadah dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting betul bagi kita, karena hidup manusia itu bisa dikatakan adalah ibadah. Oke, lanjut. Barangkali sebelum kita melanjutkan, ini kita baca terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Itu saya minta ketua kelas tolong dibaca. Nanda Hasanuddin lah. Ya, silakan. Ya, Pak. Dibacakan tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Baik Pak, yang pertama tujuan pembelajarannya melalui diskusi siswa dapat memahami makna ibadah dan tujuan ibadah yang sesuai syariat Islam. Kemudian yang kedua, melalui tanya jawab siswa dapat menjelaskan ruang lingkup ibadah dengan benar. Selanjutnya yang ketiga, melalui pendalaman materi mencontohkan ibadah dengan benar. Oke, baik. Nah, jadi kita sudah paham semuanya ya. Anda sudah mengerti apa tujuan belajar kita hari ini, yakni melalui diskusi kita dapat memahami ibadah dan tujuan ibadah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, melalui tanya jawab nanti berarti dalam diskusi juga artinya kita harus membentuk kelompok. Artinya kita di sini ada beberapa orang, maka kita akan bentuk kelompok. Karena itu sebelum bentuk kelompok ada sedikit pertanyaan tentang persoalan ibadah ini sebelum kita lebih lanjut membahas persoalan tentang ibadah. Nah, tolong dijawab apa pengertian ibadah menurut fikih Islam. Yang kemudian ibadah terbagi kepada berapa? Nah, cukup dua. Di apa pengertian ibadah menurut Islam, dan yang kedua adalah ada berapa pembagian ibadah di dalam Islam. Paham semuanya? Paham? Ananda semua? Paham Pak. Alhamdulillah, tolong dikerjakan nanti ya. Kemudian
Kemudian kita akan bagi kelompok. Kelompok pertama yaitu Nanda Rusli Zainal dengan Hasanuddin, Ja'far dengan Murni Dawati, kemudian Nur Hasanah Daulay dengan siapa tadi nih? Masih ingat siapa tadi namanya teman kita? Faruzi, Pak. Fahruzi, ya Fahruzi. Mana Fahruzi, tidak kelihatan ini? Suaranya tak dengar ini. Mana Fahruzinya nih? Oke, kita nanti akan bagi kelompok setelah kelompok dibagi 3 ini nanti minta untuk sama-sama kita nanti dalam berdiskusi ya. Lanjut. Nah, minggu lalu kita masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang syariah, Pak. Tentang syariah. Tentang syariah. Ya, ada lagi yang masih ingat? Apa itu, apa yang dibahas dalam syariah itu? Ada masih ingat? Pak. Lupa. Oke, nanti dibaca-baca lagi bagi bukunya ya di rumah. Jadi kita bisa paham, bisa memahami apa yang akan kita pelajari hari ini, tentunya tidak terlepas dari apa yang kita pelajari kemarin. Itu Bapak harapkan dibaca kembali bukunya dengan baik agar dapat memahami dengan benar. Oke, kita lanjut pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang ibadah. Nah, seperti pertanyaan di awal tadi, apa itu ibadah? Nah, apa itu ibadah? Ibadah. Ibadah nih. Makna ibadah. Nah, Bapak minta tolong nih. Siapa yang bisa membantu makna ibadah? Ada makna ibadah dari bahasa Arab. Nah, yang pertama, Murni Dawati, mana Murni Dawati ini? Hadir orangnya, suaranya? Hadir? Coba dibacakan Murni Dawati. Secara umum ibadah, segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik perkataan maupun perbuatan, Pak. Ya, terima kasih Murni Dawati. Kemudian yang menurut bahasa ini, secara bahasa ini, ibadah. Kita minta Ananda Hasanuddin. Ibadah terbagi kepada, pengertiannya terbagi kepada 4. Coba dibacakan. Saya Pak Rusdi Zainal, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. 1, taat. 2, tunduk. 3, hina. 4, pengabdian. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kira-kira ini? Dimaksud taat itu apa? Tunduk itu apa? Azali itu apa? Dan at-tansik itu apa? Nah, perhatikan gambar di sebelah taat itu. Maksud dengan taat di sini adalah bahwa ibadah itu taat kepada perintah Allah. Kemudian tunduk di sini Bapak gambarkan dengan orang bersujud. Artinya kita memang harus tunduk dan taat kepada siapa? Kepada Allah. Azal. Bapak gambar di sini adalah orang pengemis. Pengemis itu mulia apa hina? Mulia, Pak. Pengemis itu mulia apa hina? Mulia, Pak. Mulia. Gimana mulianya? Hina, Pak. Nah, ya. Artinya kita tidak menganggap seorang pengemis yang tergambar itu adalah hina, tapi kita adalah hina di hadapan Allah. Nah, gambar yang keempat, ada gambar pengajian ini. Hasanuddin paham ini. Apa maksudnya ini? Pengabdian, Pak. Pengabdian. Salah satunya kalau dalam rumah tangga mungkin Pak, pengabdian antara istri dengan suami, antara anak dengan orang tua, gitulah Pak. Kalau kita sangat hamba, mungkin pengabdian seorang hamba dengan Sang Pencipta. Iya, pintar sekali Hasanuddin ternyata ya. Oke, mudah-mudahan sampai ke depannya tetap akan lebih pintar lagi juga dengan yang lain. Lanjut. Lihat gambar, perhatikan gambar ilustrasi berikut. Nah, perhatikan dulu. Ini Bapak kasih kelompok, 3 kelompok ini. Kelompok 1 seperti yang Bapak tersebut tadi. Coba maknai gambar-gambar yang dalam ilustrasi ini. Nah, sudah yang bisa coba kelompok 1? Siapa yang bisa bantu kelompok 1 tentang gambar ilustrasi ini?
Gambar pertama orang beribadah Ya. Secara berjamaah. Ya. Kemudian gambar yang kedua, kita jangan hendaknya nafsu itu bebas. Mestinya kita belenggu karena banyak gangguan dalam kehidupan kita ini. Kemudian gambar yang ketiga, kita hendaknya saling ada jiwa sosial, memberi kepada sesama, membantu. Ya. Gambar yang selanjutnya, Keempat ya. yang keempat itu cinta dengan membaca situ Al-Quran nampaknya. Ya, ya, lebih kurang seperti Yang itu. kelima, jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2, terus di Zainal, silakan. Apa yang bisa digambarkan dari gambar ilustrasi ini? Terima kasih Pak atas waktunya. Yang pertama, gambar orang sedang sujud sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Tiada yang paling tinggi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gambar kedua, sebagai seorang manusia, kita harus mampu membelenggu hawa nafsu, Pak. Ya. Terus? Gambar ketiga, praktek hidup sosial, saling membantu, tolong menolong, ta'awun, Pak. Ya, lanjut. Yang keempatnya agak ragu, Pak. Yang pertama ada gambar love, yang kedua gambar ibu-ibu. Tapi Ya, mungkin memberikan inspirasi kepada kita mencintai Al-Quran. Iya, ada love yang lebih ya. Oke, lanjut. Yang kelima, al-Islamun nazifun fatanazzab. Islam itu bersih, maka berbuat bersihlah dengan saling menjaga kebersihan. Iya, terima kasih pada kelompok 2, terutama disampaikan oleh Nanda Rusdi. Yang kelompok 3, siapa tadi kelompok 3? Pak Ruzi? Mana Pak Ruzi? Coba jelaskan Pak Ruzi. Pak Ruzi lagi di jalan, Pak. Di jalan. Si Ana Daula juga belum masuk tadi? Belum sampai? Oke, lanjut kalau gitu. Maksud sebenarnya dari gambar ini adalah ilustrasi berkaitan dengan apa materi nantinya setelah ini. Nah, ini maksudnya ini gambarannya. Yang pertama, nah ini dia. Nah, ini dia sebenarnya. Yang maksud daripada gambar yang Bapak sampaikan tadi. Di situ ada bentuk ibadah semuanya. Jadi, seperti yang digambarkan di awal tadi, bahwa ibadah itu terbagi kepada berapa? Pak, 2. Kepada 2. Yang pertama ibadah mahdoh atau ibadah khusus. Yang kedua ibadah wairu mahdoh atau ibadah secara umum. Nah, kita kembali lagi ke gambar tadi. Jadi di sini ada terlihat gambar ibadah yang wahdoh dan ada gambar yang ibadah wairu mahdoh. Nah, tadi seperti sholat, itu ibadah mahdoh atau wairu mahdoh, Rusdi? Ya, Pak. Sholat itu buat ibadah mahdoh atau wairu mahdoh? Mahdoh, Pak. Mahdoh. Ini gambar yang kedua. Ada gambar orang bertanduk, itu menunjukkan gambar orang yang sedang berpuasa. Kalau gambar sedang berpuasa itu kan biasanya setan dibelenggu ketika di dalam bulan Ramadan. Coba paham enggak Pak ya? Insya Allah Pak. Oke, kira-kira buat puasa itu ibadah mahdoh atau wiru mahdoh? Ya Pak? Mahdoh Pak. Mahdoh. Kemudian ada sebelah gambar nomor 3 itu adalah orang yang memberi sedekah. Bersedekah. Kemudian yang ketiga itu ada gambar hati, di dalamnya adalah seorang perempuan yang sedang baca kitab Quran. Kemudian yang kelima adalah gambar orang membuang sampah. Itu ibadah apa bukan, Hasanuddin? Ibadah, Pak. Ibadah. Kategori mahdoh atau gairu mahdoh? Gairu mahdoh, Pak. Iya, ternyata sudah memahami. Alhamdulillah. Jadi ibadah itu secara umum dibagi kepada dua. Yang pertama ibadah khusus itu sudah termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah.
seperti sholat. Sholat diatur bagaimana caranya, dalam Al-Quran maupun sunnah. Puasa juga diatur bagaimana caranya di dalam Al-Quran dan sunnah. Begitu juga dengan ghairu mahdhur, ini artinya ibadah yang sifatnya umum. Kemudian, nah ini dia. Prinsip ibadah dalam Islam. Apa prinsipnya? Siapa tadi yang di belakang itu udah ramai-ramai itu tak kelihatan orangnya, suaranya dengar. Pak Ruzi dah masuk. Siapa yang bisa bantu ini? Prinsip-prinsip ibadah ini? Biar saya, Pak. Ya, silakan, silakan. Prinsip-prinsip ibadah dalam Islam, satu, niat beribadah hanya kepada Allah. Tidak Ya. boleh kepada tempat yang lain. Dua, ibadah yang tulus kepada Allah. Ya. Tiga, menjadikan Rasulullah sebagai uswah dan pembimbing. Ya. Empat, ibadah memiliki batas kadar dan waktu. Ya. Lima, beribadah dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Enam, beribadah tanpa batas waktu. Iya, ini maksudnya batas nih ya. Terima kasih pada Nanda Ja'far, mudah-mudahan ini menjadi pemahaman tersendiri. Oke. Jadi prinsip ibadah itu memang harus hanya kepada Allah. Jadi ibadah itu tidak boleh dikaitkan dengan orang lain. Pergi ke masjid tujuannya bukan untuk mengharapkan ridha Allah, tapi mengharapkan pujian orang. Boleh itu? Nggak boleh, Pak. Tak boleh. Berarti itu ibadah juga, tapi ibadahnya ria. Kemudian hampir sama senada dengan ibadah yang tulus karena Allah. Dan yang ketiga, menjadikan Rasulullah sebagai uswah. Karena kita bisa tahu bagaimana sholat itu ditunjukkan oleh siapa? Siapa yang menunjukkan kita? Rusdi Zainal? Hasanuddin bisa? Siapa yang menunjukkan kita menunjukkan kita sholat umpamanya? Tentu Rasulullah. Kita akan solu seperti hadisnya, solu kama ra'aitumuni usolli. Nah, jadi sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu. Kemudian dimaksud di sini adalah beribadah itu ada memiliki batas kadar dan waktu. Maksudnya adalah bahwa ibadah seperti sholat, seperti puasa, seperti berhaji, itu ada waktu-waktunya. Kita sholat zuhur ada waktunya, sholat subuh ada waktu tersendiri tertentu, asar juga demikian. Begitu juga dengan puasa Ramadan, tentu di bulan puasa Ramadan. Tak mungkin puasa Ramadan di bulan bangun dulu, Pak Den. Nah, jadi jelas. Kemudian beribadah dalam keseimbangan, artinya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus diimbangi, artinya kita melakukan beribadah kepada Allah juga ada ibadah kepada manusia. Sering dikenal dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, jadi ada keseimbangan. Kemudian tujuan ibadah dalam Islam. Nah, apa tujuannya kira-kira? Apa yang bisa bantu ini? Apa yang menjadi tujuan ibadah dalam Islam? Ada yang bisa bantu? Untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Itu membersihkan dan menyucikan jiwa dan dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, sehingga ibadah yang kita kerjakan yang disamping untuk sebagai kepentingan yang bersifat ukhrawi tetapi juga bersifat duniawi. Jadi maknanya ibadah itu bukan hanya mengharap pahala dari Allah semata-mata di akhirat nanti, tapi ibadah yang kita lakukan itu memang adalah untuk kebaikan kita hidup di dunia ini. Tapi juga tetap mengharap pahalanya dari Allah sebagaimana prinsip dalam ibadah itu. Nah, mungkin barangkali sampai di sini dulu pertemuan kita, pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat dipahami. Sebelum itu, sebelum kita tutup pembelajaran ini, Bapak beri beberapa pertanyaan. Nah,
sebagai tugas. Yang pertama, apa dasar atau dalil yang berkaitan dengan ibadah? Yang pertama, apa dalil yang berkaitan dengan ibadah? Kemudian ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bagi orang yang belum, bagi kita orang Muslim, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita selalu dapat mendekatkan diri kepada Allah? Paham itu pertanyaannya? Paham? Paham? Kalau paham, alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini, pada siang hari ini bermanfaat, dan kemudian untuk ke depan dan minggu depan pada pertemuan selanjutnya untuk dibaca juga tentang fikih, ya, masih dalam kajian fikih, yaitu fikih dan apa yang dibahas dalam fikih. Maksudnya fikih, ya, maksudnya fikih. Tapi dan apa saja yang harus kita bahas dalam fikih, belum dibaca-baca juga. Kemudian hendaklah baca buku tersebut agar apa? Agar memahami apa yang kita pelajari dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak. Ya, maaf, saya baru masuk ya, Pak. Ya, kenapa? Nanti kalau baru masuk, minta tolong sama teman-teman nanti bahasannya apa ya? Murni Dawati. Pak. Iya. Oke, karena waktulah yang telah membatasi kita, demikian kita cukupkan bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.